Karena reinkarnasi, saya balik maneh neng nom jadi tour guide. Ya, saya bermitra dengan Abdel Tour ini. Alhamdulillah beliau mempercayakan saya. Saya dari HPI Pak. HPI itu Himpunan Pramuwisata Indonesia, di mana asosiasi itu adalah terdiri dari para guide-guide yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Beberapa teman saya saat ini juga lagi sedang banyak kunjungan di Lampung, alhamdulillah, sehingga mereka kami kontak tadi sedang rata-rata membawa tamu. Dan kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan oleh Abdel Tour dari Jambi untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Maaf, sudah biasa berada di Lampung? Belum, baik. Selamat datang kami sampaikan di Provinsi Lampung, Bapak Ibu semua. Saat ini kita berada di Kota Bandar Lampung, di mana Kota Bandar Lampung ini terdiri dari 20 kecamatan, ya, 20 kecamatan dan 114 kelurahan, ya, 126 kelurahan. Nah, salah satunya kita sekarang ini di hotel kita tadi berada di wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat. Ya, masuk dalam Teluk Betung Barat dan berbatasan dengan Teluk Betung Utara. Ya, jadi memang Provinsi Lampung kita ini sebagaimana Bapak lihat ya, kalau kata orang Batak, jalannya itu mandaki dan manurun. Manurung. Ya, ada warga Batak di sini Pak? Ada ya. Ada. Saya bukan marga saya bukan manurun, tapi tikungan. Tikungan. Ya. Bapak Ibu semua, secara umum Kota Bandar Lampung ini ya terdiri dari dua jalan utama saja. Ya, salah satunya adalah yang tadi Bapak tempat diminat itu termasuk dalam lintasan jalur utama Kota Bandar Lampung, yaitu di Jalan Kartini dan Jalan Raden Inten. Jadi Kota Bandar Lampung itu jalannya cuma dua itu yang besar. Ya, kalau Bapak Ibu naik dari bandara itu lurus saja Kota Bandar Lampung ini Bapak Ibu ya. Ya walaupun ada mengkol-mengkol dikit nggak apa-apa lah ya. Namanya perjalanan. Nah, dan yang akan kita hadapi saat ini adalah perjalanan yang saya katakan tadi Bapak Ibu, mendaki dan menurun ya. Alhamdulillah Kota Bandar Lampung ini lengkap Bapak Ibu, ada laut, ada sungai ya, ada lembah. Nah, yang kita tuju sekarang ini adalah ke Lembah Hijau. Ya, di sana Lembah Hijau kita akan masuk kepada Taman Satwa. Adik-adik mau tanya nih, di Taman Satwa ada saudara kita enggak? Ada ya, tapi nggak ada yang mirip kayak yang ngomong ya, yang mirip-mirip dikit lah kira-kira gitu. Oke Bapak Ibu, secara penduduk Kota Bandar Lampung ini sudah Indonesia mini. Hampir seluruh suku ada di sini ya. Saya pribadi adalah suku Lampung asli ya, pesisir. Namun saya dibesarkannya oleh paman saya di Surabaya. Maka nenek jak ngomong Jawa nggih monggo nggih kali kula nggih Bapak Ibu nggih. Iki kasta tiyang Jawi nggih Pak nggih. Ada orang Jawa banyak. Wakeh gitu. Oke. Saya Surabayaan Pak, nyun sewu basa rada kasar titik ngono nggih. Nah, itu. Kemudian saya kembali lagi ke Lampung atas permintaan dari orang tua yang sudah sepuh. Ya, saya harus kembali lagi ke Lampung. Memang profesi saya adalah dari aslinya adalah dari perhotelan Bapak Ibu ya. Kemudian mengikuti beberapa pelatihan pendidikan dari kepemanduan wisata. Alhamdulillah sama dengan Pak Abdel ya. Orang pemandu wisata ini termasuk jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Iya, tapi kesetiaan tetap sesuai dengan lagunya. Kesetiaan ini ya, itu kalau kebetulan di depan istri. Bapak-bapak sini enggak Pak ya, enggak saya rasa ya enggak beda jauh gitu ya. Oke baik, secara umum Provinsi Lampung ini terdiri dari 15 kabupaten kota, jadi 13 kabupaten dan kotanya salah satunya ini kita yang ada sekarang ini Kota Bandar Lampung ya, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dulu Metro itu sebelum jadi kota itu namanya Kotip, jadi kota administratif, dan sekarang sudah berubah menjadi kota madya artinya. Jadi sudah ada dua wali kota yang ada di Lampung, yang lainnya bupati semua.
Penduduk Lampung ini secara umum Bapak Ibu terbagi dua. Yang satu pesisir dan satunya pepadun. Apa yang membedakannya? Kalau pesisir, termasuk saya ini pesisir, ya, logatnya menggunakan api. Ya, makanya orang Lampung City itu rata-rata jagoan semua. Karena kalau ditanya api, saya dikani. Artinya apa yang dimakan. Nah, api saja dimakan orang Lampung ya. Tapi kalau pepadun itu logatnya nyo menggunakan o. Ya. Secara struktural budaya dan bahasa nggak beda jauh. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu datang pertama dari arah Beranti ya, Jambi dari arah Beranti ya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan lihat di situ ada lambang Siger, sama dengan di Jambi. Kalau orang Sumatera itu nggak beda jauh kok building karakternya ya. Rata-rata sama-sama kita Sumatera ini keras kepala. Loh kok bisa Pak? Karena dari kecil saya itu sudah dibebani kepala saya ini dengan kaul. Menjiwang apa? Kaul itu kata orang Semende. Artinya kopi. Kopi ditaruh di kepala. Masih kecil tuh Pak. Kayu ditaruh di kepala. Ya. Terus ngunduh kopi, ngunduh lada, yo cantelnya kayak nang gelas. Maka wajar orang Lampung itu rata-rata keras kepala. Ya. Bukan dari keras kepala itu artinya Pak ya. Kemudian dari segi sifat, orang Lampung ini punya sifat dasar namanya piil pesendiri. Artinya dia itu lebih mengutamakan perasaan. Maka berbicara dengan orang Lampung, kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Ya, karena biasanya apa yang kita ucapkan salah, apalagi di dalam satu majelis budaya yang kita ucapkan salah, itu akan terbawa 7 turunan Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang pun saya kalau pulang kampung, ada dulu namanya kakek-kakek, namanya dipanggil orang sebagai kelinci. Asbabun nujumnya begini Bapak Ibu. Waktu di kampung itu, dia beli kangkung dan ditegur oleh masyarakat. Padahal kangkung kan tinggal metik aja kan di sawah. Jadi lewat nggak ya Tugu Gajah? Belum. Nah nanti misalnya kalau kita lewat Tugu Gajah, Bapak Ibu akan melihat lambang sifat orang Lampung. Itu ada merah, ada kuning, ada putih. Berupa bentuk payung, payung adat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, oh lagi payung adat kuning, berarti dia dari di bawah kerajaan. Ya, mungkin dia Saibatin. Ya, kalau dia ada di atas panggilan biasanya udah payung merah. Tetapi dari segi struktur daripada badan apa sifat, orang Lampung itu memiliki karakter pemberani. Ya, pemberani dengan lambang merahnya seperti punya Pak Abdel itu. Pak Abdel ini merah Pak ya? Saya tadi kaget tadi kok nggak ada lambang ininya apa? Nggak lambang apa? Yang bawa-bawa gitu. Apa itu namanya biasanya kalau di partai itu? Logo. Bukan banteng, iya Pak, betul. Jadi dari belakang kok nggak ada lambang bantengnya? Oh bukan. Kalau itu biasanya Bukan partai politik, bukan partai politik. Non partai politik kata Bapak ya. Nah, betul. Tapi kalau orang partai politik mau pakai boleh, kan gitu Pak Abdul ya? Iya boleh Pak. Baik, Kontrak ya. jadi inilah yang kedua sifatnya adalah kuning. Kuning ini melambangkan menerima dari segala suku. Makanya Bapak Ibu, salah satu tempat transmigrasi yang paling banyak itu dulu waktu di zamannya Bapak Karno kan sudah dimulai transmigrasi itu dari masyarakat Jawa. Sampai saat ini salah satu utamanya adalah di Bagelan. Ada yang dari Bagelan ya Pak ya? Jawanya. Tapi orang Lampung nggak bisa ngemut Bagelan. Akhirnya mereka orang menyebut tuh Magelan. dia posisi berhentinya Ya asal katanya dari Magelang. kurang Orang pas. Lampung nggak bisa Magelan. Kenapa bisa begitu? Contoh saja misalnya Bapak Ibu. Nanti kita akan lewat nanti salah satu unggulan. Orang Lampung kalau ditanya ada coklat nggak di kebun? Nggak ada. Nah, pas kita main ke kebun ini banyak. Nah ini apa coklat? Bukan, ini mah cekelan. Iya. Jadi hampir sama bahasanya ya. Cuman dia nggak mengaku itu coklat, adanya cekelan. Sama waktu saya bawa tamu di Bali itu, orang Bali itu gayanya agak sombong dikit. Karena kalau di sini tuh nggak ada polisi, ya nggak ada polisi, nggak ada apa, yang ada pecalang-pecalang. Beli di Lampung itu, bapak cari polisi nggak ada. Oh iya benar tuh bagus. Iya, kemana polisi-polisi? Yang adanya apa bagus? Polisi. Polisi.
Plesi ada sih. Orang Apa bedanya Plesi. Pak? Ya beda-beda tipis lah, kira-kira gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki kawasan lembah hijau ini ya. Lembah hijau ini ada satu lagi yang putih ya tadi ya. Yang putih itu menunjukkan bahwa orang Lampung itu suci gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ngelihat saya seperti ada sedikit peranakan kayak Cina ya Pak ya. Iya mirip-mirip, cuman ngelihatnya agak jauh sekitar 3 kilo lah kira-kira. Tapi memang betul, saya Agus Halim, konon ceritanya orang tua saya itu dari Margalim ya. Nah kenapa? Pada waktu di pesisir itu banyakkan daripada orang-orang Cina yang membawa kapal, kemudian mendarat dan nikah dengan penduduk asli. Nah salah satunya yang dinikah orang Cina itu adalah nenek saya. Ya, kalau mungkin Bapak kaget, di keluarga saya itu rata-rata mata sipit semua. Ya, jadi kalau ketawa itu cepat-cepat Bapak pergi lari, dia nggak tahu. Ya, karena matanya ketutup begini. Ya. Oke, ini kita akan memasuki kawasan lembah hijau ya Bapak Ibu. Memang saya katakan tadi suasananya cukup mendaki ya. Konon dulu lembah hijau ini satu tempat yang tidak ada artinya sama sekali ya Bapak Ibu. Hanya berupa lembah saja. Kemudian ada oleh Pak Irwan itu salah satu orang turunan dari Medan ya. Dimanfaatkanlah pertama untuk yang dulu belum ada untuk taman bermain untuk anak-anak itu. Waterbomb. Ya. Pertama waterbomb di situ. Mulai rame-rame kemudian ditingkatkanlah lagi menjadi tempat wisata villa-villa. Nah, kemudian seiring dengan tutupnya daripada taman satwa kita yang waktu itu ada dikelola oleh Gubernur Lampung, akhirnya taman satwanya dipindahkanlah ke lembah hijau dengan suasana satwanya bebas. Makanya itu kepada adik-adik semua juga bapak-bapaknya, jangan terlalu ibu-ibu ya, jangan terlalu mendekat dengan kandang ya. Walaupun memang nanti ada jarak, tapi upayakan jangan terlalu mendekat. Itu yang pertama ya. Karena biasanya kalau hewan itu ketika ada kesempatan dia terekam dengan segala kemampuan dia ya. Itu perhatikan ya Bapak Ibu yang bawa anak kecil, jangan terlalu mendekat, apalagi mendekat dengan singa. Ya. Singa lihat gambarnya udah ngeri gitu. Nah, kemudian dari makanan Bapak Ibu, tolong jangan itu ya. Tapi yang sudah dibuka sudah kuning Pak. Ya. Jadi silakan kalau mau yang berhenti mau mencoba ya nek basa Jawa itu monggo gregoti wae ya. Monggo apa untuli saya coplok ngono ta. Lembah hijau. Iya, nanti sayangnya belum ya. Nah, inilah memasuki kawasan lembah hijau. Sekali lagi Bapak Ibu semua tolong perhatikan putra-putrinya ya. Itu bebek kelihatannya bersahabat ya, cuman dia kadang-kadang cari selipnya matok ya. Kalau dipatok bebek itu Pak, misalnya mendingan saya dikasih roti daripada kasih patokan bebek. Ini lumayan sakitnya Pak, makanya jangan terlalu mendekat-dekat. Betul, ketika dia mendekat. Sekali lagi adik-adik ya, nanti di satwa nanti jangan terlalu mendekat ya Bapak Ibu ya, termasuk dengan buaya. Pak Gus masuk ya? Iya masuk Pak, masuk. Langsung medun ya. Bahaya malah. Hati-hati dengan buaya ya ibu-ibu, karena buaya yang ada di situ tidak sama dengan buaya yang ada yang di dalam bus. Ya kan? Kalau di dalam bus ini Pak, buayanya menggunakan transparan, gitu ya. Kalau di sana berupa makanan daging. Jadi hati-hati sekali, jangan terlalu mendekat. Buaya itu memang dia kelihatannya kalem Pak ya, tetapi ketika dia melompat Pak, itu luar biasa. Bapak supaya biasa ngelihat TikTok bisa kelihatan ya kali ya, bagaimana buaya menyangkap hewan-hewan yang sedang mandi atau minum, gitu. Oke Bapak Ibu, sementara sampai di sini dulu. Nanti waktunya di sini kita sesuaikan karena kita akan lihat pertunjukan ya Pak Abel ya. Iya, mudah-mudahan nanti kita masih bisa lihat. Bapak Ibu yang mau foto dengan gajah ya, yakin ya gajahnya aman kok. Ya, apalagi sebagian di sini juga agak sedikit mirip-mirip badannya, ya. Mohon maaf ya, maksud saya gitu. Ini kemarin kita waktu diundang Sebentar ya Bapak Ibu ya. pemerintah sudah nih guru.